Shalom saudara-saudara yang budiman, selamat datang di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Kebutuhan yang terutama dari manusia, kebutuhan yang terbesar dari manusia adalah mendapatkan atau memperoleh kepastian akan keselamatan yang kekal. Dan disinilah kita melihat terletak atau didapatkannya keunikan dan sekaligus menjadi keistimewaan dari iman Kristen. Iman Kristen bisa memberikan kepastian atau jaminan yang pasti akan keselamatan yang kekal yang merupakan kebutuhan yang terbesar dan terutama bagi manusia. Keselamatan yang kekal atau kepastian keselamatan yang kekal hanya bisa diperoleh waktu seseorang manusia yang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan termasuk di dalamnya sebagai juru selamat. Maka dia langsung memperoleh kepastian atau jaminan yang pasti akan keselamatan yang kekal. Tetapi di sini timbul pertanyaan yang mungkin bahkan muncul pertama-tama dari orang Kristen sendiri. Muncul di dalam pikiran orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Terlebih lagi ditanyakan dengan pertanyaan yang sama oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya begini, apa jadinya dan bagaimanakah jadinya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara yang budiman, pertanyaan itulah yang kemudian saya jadikan sebagai topik bahasan di dalam konten video kali ini. Bisakah manusia yang berdosa mendapatkan atau memperoleh keselamatan yang kekal tanpa harus percaya kepada Yesus Kristus? Bisakah seorang manusia mendapatkan atau memperoleh keselamatan yang kekal tanpa melalui Yesus Kristus? Kita tidak boleh sebagai orang-orang Kristen menjawab pertanyaan itu hanya berdasarkan pendapat, pikiran, logika, atau asumsi kita sendiri. Mari kita bersama-sama akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang hal itu. Nah, sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang membahas hal ini, saya cantumkan di sini teks Alkitabnya, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, kemudian Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, dan surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita ambil salah satu saja. Kita akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ini adalah perkataan dari Rasul Petrus yang disampaikan kepada pemuka-pemuka agama Yahudi di dalam sidang mahkamah agama, yang mana mereka pada waktu itu Petrus dan Yohanes ditangkap dan kemudian dibawa ke mahkamah agama Yahudi untuk disidang karena mereka didakwa terus-menerus, sementara mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Dan kemudian apa jawab Petrus? Inilah kebenaran firman Tuhan yang dia katakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya atau yang melaluinya kita manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Dari ayat inilah kita mendapatkan sebuah proposisi iman Kristen, kebenaran kekal dari iman Kristen untuk menjawab pertanyaan tadi. Bisakah seorang manusia mendapatkan atau memperoleh keselamatan yang kekal tanpa melalui Yesus? Selain melalui Yesus, maka kita akan mendapatkan jawaban dari kebenaran firman Tuhan seperti ini. Manusia yang berdosa tidak bisa mendapatkan keselamatan yang kekal selain melalui Yesus Kristus. Selain melalui pribadi Yesus Kristus, mustahil bagi manusia yang berdosa bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Mengapa? Apa sebabnya? Sebab dikatakan tidak ada pribadi yang lain, yang berarti juga tidak ada jalan yang lain, jalan keselamatan yang lain bagi manusia yang berdosa, di mana jalan keselamatan itu telah diberikan oleh Allah kepadanya untuk bisa manusia yang berdosa diselamatkan. Selain Dia, selain Yesus Kristus. Dan ini dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Satu ayat yang sangat terkenal yang seharusnya orang-orang yang mengaku diri Kristen hafal ayat ini. Di mana Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia berkata bahwa dirinya adalah kebenaran tentang keselamatan, jalan keselamatan, dan keselamatan itu sendiri yang digambarkan sebagai hidup yang kekal. Di mana kemudian dia berkata, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Allah Bapa, punya relasi yang sudah dipulihkan dengan Allah Bapa, yang menggambarkan hidup atau keselamatan itu sendiri, jika tidak melalui Dia. Jadi sekali lagi saudara-saudara, sangat jelas, selain melalui Yesus Kristus, maka manusia yang berdosa tidak bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang budiman, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, maka ada beberapa keterangan pelengkap, keterangan tambahan yang harus saudara-saudara pahami, saudara-saudara mengerti dengan baik. Yang pertama, kita
harus tahu bahwa proposisi atau kebenaran firman Tuhan tadi, jika kita lihat dari kebutuhan terutama dan terbesar dari manusia, maka ini adalah bagian yang terpenting dari apa yang disebut sebagai soteriologi Kristen. Apa itu soteriologi Kristen? Soteriologi adalah ajaran atau doktrin di dalam ajaran iman Kristen tentang keselamatan yang kekal. Dan istilah soteriologi itu berasal dari dua kata, yaitu dua kata bahasa Greka atau bahasa Yunani, yaitu kata soteria yang berarti salvation, keselamatan yang kekal khususnya, dan kata logos. Kata logos kita sudah tahu bersama, arti harfiah yang pertama adalah word, firman atau kata, atau juga doktrin atau ajaran. Itu maksudnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang sangat penting ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang akan membawa kita ke dalam penelusuran yang lebih lanjut mengenai kebenaran firman Tuhan tadi. Mengapa jalan keselamatan yang kekal bagi manusia hanya melalui Yesus Kristus? Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan saudara-saudara sekalian yang mengaku diri Kristen dan yang juga ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu bahwa ternyata berdasarkan kesaksian dari Alkitab sendiri, penjelasan dari Alkitab, ada dua faktor penentu, dua faktor yang menjadi penyebab yang kita sekalian sebagai orang-orang Kristen harus ketahui dan harus pahami dengan baik mengapa jalan keselamatan yang kekal bagi manusia yang berdosa hanya melalui Yesus Kristus saja. Faktor yang pertama yang harus saudara-saudara dan saya ketahui adalah faktor dari Allah. Dari Allah sendiri, khususnya pribadi Allah Bapa. Di mana berdasarkan faktor Allah sendiri, kita tahu bahwa mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat dan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Alkitab menjelaskan kepada kita, hal itu bisa terjadi karena Allah telah memilih, Allah telah menetapkan, dan Allah telah menjanjikan hanya Yesus Kristus saja. Allah Bapa lah yang di dalam kedaulatannya, di dalam kehendaknya yang sempurna, telah memilih hanya Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Allah menetapkan Yesus Kristus, dan kemudian setelah menetapkan Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat penebus bagi manusia yang berdosa, kemudian berita tentang Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan itu menjadi janji yang terus-menerus disampaikan oleh Allah kepada manusia. Untuk melanjutkan hal ini, saudara-saudara, kembali kita melihat ada beberapa keterangan pelengkap yang harus saudara-saudara dan saya ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas akan hal ini. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai karya penebusan, karya keselamatan yang kekal bagi manusia yang berdosa, ternyata ketiga pribadi dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terlibat di dalam karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Di mana kita tahu, saudara-saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan di dalam Alkitab, Allah Bapa lah yang merupakan pribadi yang telah merancang, yang telah merencanakan dan menetapkan karya penebusan. Kemudian Allah Anak atau Yesus Kristus yang melaksanakan karya penebusan, dan kemudian setelah karya penebusan selesai, maka Allah Roh Kudus yang menerapkan, mengaplikasikan karya penebusan itu pada waktu Injil diberitakan kepada orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa hatinya terbuka untuk percaya kepada Yesus Kristus yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan untuk membahas faktor yang pertama tadi, faktor dari Allah Bapa yang telah menetapkan. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa mengerti kebenaran ini? Maka untuk itu Alkitab memberikan kepada kita beberapa penjelasan. Yang pertama, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat 39 dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 memang dinyatakan dengan sangat jelas bahwa Allah telah memilih dan menetapkan hanya satu juru selamat saja, yaitu satu Mesias saja bagi semua orang berdosa, yaitu pribadi yang disebut sebagai Yesus Kristus, yang kemudian ditetapkan lahir dari keturunan Daud, maka dia juga disebut sebagai anak Daud, the son of David. Dan ini dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu dia bersama dengan Barnabas memberitakan Injil di kota Antioquia yang ada di daerah Pisidia. Kemudian hal ini pun, kebenaran ini pun dinyatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20, di mana Rasul Petrus mengatakan Yesus Kristus itu telah ditetapkan, dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah, maka disebut sebagai orang yang diurapi, Kristus. Yesus telah menjadi Kristus, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat sebelum dunia dijadikan. Faktor Allah Bapa yang telah menetapkan dan memilih di dalam kedaulatannya. Hanya Yesus Kristus yang ditetapkan, dipilih oleh Allah, berkenan
kepada hati Allah untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Dan berdasarkan Kisah pasal 13, khususnya ayat 32, pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Antiokhia di Pisidia, Rasul Paulus menyatakan bahwa berita tentang akan datangnya Yesus Kristus itu menjadi janji Allah yang terus disampaikan kepada manusia selama berabad-abad terus-menerus. Di dalam sepanjang perjanjian lama kita melihat kurban-kurban Taurat, kemudian berita-berita yang disampaikan nabi-nabi, semuanya berpusatkan kepada janji Allah. Janji tentang kedatangan seorang Mesias yang berasal dari keturunan Daud yang bernama Yesus Kristus. Dan janji Allah ini di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah Evangelia, the promise. Dan kata Evangelia, the promise ini menjadi inti, menjadi pusat daripada berita Injil. Kita tahu Injil di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai gospel, itu berasal dari kata bahasa Yunani, evangelion. Evangelion. Jadi evangelion, Injil atau sebagai gospel, itu bisa diterjemahkan juga sebagai kabar baik. Kabar baik, kabar yang sangat menyukakan bagi manusia yang berdosa. Ketika manusia berdosa mencari jalan keselamatan yang pasti, ternyata Allah hanya menjanjikan melalui Yesus Kristus saja. Maka Injil itu berpusatkan kepada Evangelia. Evangelion pusatnya adalah Evangelia. Tanpa Evangelia tidak ada Evangelion. Ini disampaikan selama berabad-abad. Ini kita melihat pertama-tama dari faktor Allah sendiri. Mari kita selanjutnya akan membahas faktor yang kedua. Faktor yang pertama adalah faktor dari Allah Bapa pribadi yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor dari Yesus Kristus sendiri, yaitu yang disebut sebagai Allah anak pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa bagi manusia yang berdosa? Karena Alkitab menjelaskan kepada kita, Yesus Kristus sendirilah yang telah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi juru selamat. Selain pribadi Yesus Kristus, tidak ada pribadi yang lain yang sanggup memenuhi semua persyaratan untuk menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Yesus Kristus sendiri dengan sempurna telah memenuhi segala tuntutan untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi persyaratan bagi seorang juru selamat untuk bisa menjadi penebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa? Saudara, ada dua kualifikasi atau dua persyaratan untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa yang telah dipenuhi hanya oleh Yesus Kristus saja. Dan selain Yesus Kristus, mustahil ada pribadi yang sanggup memenuhi dua tuntutan, dua persyaratan, dua kualifikasi untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Kualifikasi atau persyaratan apa saja yang telah dipenuhi oleh Yesus? Kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah kualifikasi, di mana seorang juru selamat bagi manusia yang berdosa harus manusia yang sejati, manusia beneran, tetapi dia harus keturunan dari manusia yang pertama, keturunan dari Adam. Karena Adam telah berbuat dosa dan seluruh keturunannya telah menjadi orang berdosa, maka seorang juru selamat harus lahir dari keturunan Adam. Tetapi dia harus menjadi orang yang tidak berdosa sama sekali. Harus manusia sejati, keturunan dari Adam, dan dia sama sekali tidak boleh berdosa. Harus tidak berdosa sama sekali, sinless sama sekali. Bagaimana persyaratan ini dipenuhi oleh Tuhan Yesus? Alkitab menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Di mana kita melihat di dalam Injil Lukas, pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 38. Yang mencatat tentang silsilah kemanusiaan Yesus Kristus. Dinyatakan dengan jelas di sana bahwa Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Adam. Dia adalah anak dari Adam sendiri. Berarti dia adalah manusia yang sejati, keturunan dari Adam. Di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-38, silsilah Yesus ditarik sampai kepada Adam. Disebut dia adalah anak Adam. Selanjutnya di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 35 dan Ibrani pasal 2, pasal 4 dan pasal yang kelima dinyatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah manusia, keturunan Adam, satu-satunya yang sama sekali tidak berdosa sama sekali. Bahkan dia disebut kudus, tidak berdosa sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah dia dewasa dalam sepanjang hidupnya, menurut kesaksian surat Ibrani, pasal 2, pasal 4, pasal yang kelima, mengapa dia memenuhi persyaratan untuk menjadi imam besar yang sempurna, imam besar yang agung, yang menjadi pengantara, menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Karena dikatakan sekalipun dalam sepanjang hidupnya, dia juga mengalami berbagai macam pencobaan.
Dia menderita bahkan karena berbagai macam pencobaan sebagai manusia. Dia mengalami ratap tangis, tetapi pada akhirnya dia bisa menjadi pokok keselamatan kekal, pokok keselamatan yang abadi. Mengapa? Karena sekalipun dia dicobai, dikatakan, dia tanpa dosa sama sekali. Seorang manusia yang berdosa tidak dapat menjadi juru selamat bagi sesamanya, tidak dapat menjadi juru selamat bagi orang lain. Jika Yesus adalah orang yang juga berdosa, maka dia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi juru selamat bagi samanya. Seorang manusia berdosa membutuhkan orang lain untuk menjadi juru selamatnya. Maka oleh karena itu kita melihat Yesus Kristus bukan hanya sebagai keturunan dari Adam, tetapi juga dia adalah manusia yang tanpa dosa sama sekali. Ini persyaratan atau kualifikasi pertama yang hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus sendiri. Kualifikasi yang berikutnya adalah kualifikasi yang kedua. Seseorang bisa menjadi juru selamat, maka harus memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu dia harus Allah yang sejati, harus Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenarnya, di mana Allah yang sebenarnya ini telah menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia yang sejati. Allah yang sejati menjelma menjadi manusia yang sejati. Maka dia disebut sebagai God, man, person, pribadi manusia Allah. Dan ini dipenuhi hanya oleh pribadi Yesus. Tidak ada pribadi lain yang sanggup memenuhi persyaratan yang kedua ini. Pertanyaannya, mengapa harus demikian? Apa yang harus kita pahami dari kebenaran ini? Dan bagaimana Alkitab menjelaskan akan kebenaran ini? Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan juga ayat ke-14, dinyatakan, disingkapkan dengan jelas, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Sebelum dia berinkarnasi menjelma menjadi manusia, dia disebut sebagai Logos, firman yang sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan dikatakan dia adalah Allah itu sendiri. Dan segala sesuatu mustahil bisa ada selain diciptakan oleh dia. Dia adalah Allah yang sejati, dia adalah firman Allah, dan pencipta dari segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Logos itu, firman Allah yang adalah Allah sendiri, telah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia yang sejati. Itulah pribadi Yesus. Kemudian berikutnya, mengapa Yesus Kristus harus Allah yang sejati? Mengapa seseorang yang menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa harus Allah yang sejati? Karena dengan kita melihat Yesus Kristus memenuhi tuntutan yang kedua ini, persyaratan yang kedua, dia manusia sejati, tetapi juga yang sekaligus Allah yang sejati, manusia yang tanpa dosa, tetapi sekaligus Allah yang sebenarnya, maka dia akan mampu untuk menebus banyak orang. Dia akan mampu memenuhi persyaratan untuk menebus bukan cuma satu orang manusia, tetapi juga banyak orang. Saudara-saudara yang budiman, jika Yesus Kristus hanya manusia yang sejati saja, tapi dia bukan Allah yang sejati, maka dia hanya sanggup dan hanya mampu menebus dan menyelamatkan satu orang manusia saja. Sebab memang kita tahu, di hadapan manusia seringkali derajat atau kemanusiaan dari manusia itu dipandang berbeda-beda. Orang kaya seringkali dipandang lebih bernilai kemanusiaannya, lebih derajatnya lebih tinggi daripada orang yang lain. Orang yang terpelajar, terdidik, lebih tinggi derajatnya kemanusiaannya dibanding orang yang tidak terpelajar. Tetapi di hadapan Allah, nilai setiap kemanusiaan, derajat kemanusiaan, satu manusia dengan manusia yang lain, itu sama. Jika Yesus Kristus hanya manusia biasa saja, bukan Allah yang sejati, memang dia tanpa dosa, sanggup memenuhi persyaratan untuk menjadi juru selamat, tapi dia hanya bisa menyelamatkan satu manusia saja. Sebab apa? Nilai kemanusiaannya, satu hanya bisa menggantikan satu manusia. Tetapi dengan Yesus Kristus, selain dia adalah manusia yang sejati, tetapi juga dia adalah Allah yang sejati, maka dia punya nilai diri, nilai karya penebusan yang tidak terbatas, maka dia sanggup menebus dan menyelamatkan banyak orang. Banyak orang yang ditebusnya, banyak orang yang percaya kepada dia. Kebenaran ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, di mana Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sana Tuhan Yesus menjelaskan mengenai misi kedatangannya, yaitu melayani kebutuhan terutama dan terbesar manusia menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu nyawa Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa satu nyawa bisa menebus dan menggantikan banyak orang? Mengapa satu nyawa bisa mampu menggantikan dan menyelamatkan banyak orang? Karena dia adalah Allah yang sejati. Nah, kata yang muncul di sana adalah di dalam bahasa Yunaninya lutron antipolon, a ransom for many. A ransom, satu nyawa tebusan, mampu menggantikan
banyak orang. Satu nyawa mampu menebus, membayar, melepaskan banyak orang untuk memperoleh hidup yang kekal, kelepasan dari dosa, kelepasan dari murka Allah yang menyala-nyala. Ini dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, karena dia adalah Allah yang sejati. Dia mampu menggantikan banyak orang. Saudara-saudaraku yang budiman, kebenaran bahwa keselamatan hanya berasal dari Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati, sebenarnya sudah disingkapkan berulang-ulang kali di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama dijelaskan dengan sangat jelas bahwa keselamatan bagi manusia, terutama keselamatan yang kekal, itu hanya datang dan berasal dari Allah saja. Allah disebut sebagai penyelamat, Allah disebut sebagai sumber keselamatan, dan Allah disebut sebagai keselamatan itu sendiri. Misalnya kita melihat di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-6. Saudara-saudari yang budiman, berikutnya kita harus mengerti juga bahwa di dalam Perjanjian Lama sendiri berulang-ulang kali sudah dinyatakan, disingkapkan dengan sangat jelas bahwa keselamatan, terutama keselamatan yang kekal bagi manusia, hanya berasal dari Allah saja. Misalnya hal ini disebutkan di dalam Mazmur pasal 62, kemudian kitab Yunus pasal yang kedua. Alkitab dengan jelas, khususnya Perjanjian Lama mengatakan, segala keselamatan, terutama keselamatan yang kekal, itu hanya berasal dari Allah. Maka Allah disebut sebagai sumber keselamatan, dan keselamatan itu sendiri. Jika bukan Allah yang mendatangkan atau memberikan keselamatan, maka mustahil manusia bisa memperoleh keselamatan. Jangankan keselamatan yang kekal, keselamatan di dalam dunia yang sementara ini saja, maka manusia tidak mungkin mendapatkannya. Allah lah sebagai sumber keselamatan, dan dia disebut keselamatan itu sendiri. Maka oleh karena itu, dengan Yesus Kristus yang adalah Allah yang sejati, ketika dia menjelma menjadi manusia sejati, maka dia diberi nama Yesus. Apa arti nama Yesus? Mengapa dia harus diberikan nama Yesus? Yesus itu berasal dari kata atau istilah kata bahasa Yunani, bahasa Greka, berasal dari kata bahasa Ibrani Yosua. Yosua artinya Yehosua, the Lord saves. Tuhan atau Allah menyelamatkan, atau the Lord is salvation. Allah adalah keselamatan. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, dia adalah Allah sendiri. Allah yang datang untuk menyelamatkan. Allah yang adalah keselamatan itu sendiri. Ini dikatakan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Oleh karena itu, saudara-saudara budiman, ketika seseorang berdosa, percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, yang berarti Yesus adalah Allah sendiri, maka ia diselamatkan. Ia memperoleh keselamatan yang kekal. Seringkali kita ketika mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, kita mengatakan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya itu pengulangan yang tidak perlu, saudara-saudara. Menegaskan sebetulnya hal yang sama. Di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan apa? Barang siapa percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak perlu ada kata juru selamat, Yesus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas, khususnya Perjanjian mengatakan keselamatan itu bagi manusia hanya berasal dari Allah. Allah lah sumber keselamatan, dan keselamatan itu sendiri. Maka pada waktu seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Allah sendiri, maka dia juga mempercayai bahwa keselamatan hanya berasal dari Yesus Kristus sendiri. Mengaku Yesus sebagai Allah berarti mengaku dia juga sebagai satu-satunya penyelamat, satu-satunya juru selamat. Saudara-saudaraku yang budiman, biarlah dengan penjelasan yang saya berikan kepada saudara di dalam konten video kali ini, kita sebagai orang-orang yang mengaku Kristen bisa mendapatkan penjelasan yang menguatkan iman kita sekalian. Mengapa bagi manusia yang berdosa hanya bisa memperoleh keselamatan yang kekal, mendapatkan keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus saja, dan tidak ada jalan keselamatan yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya paparkan ini boleh menjadi berkat yang memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.